Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini Ahad 17 Safar 30 Desember 2012, kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwanina dan ikhwati fillah, dari members yang terkumpul di grup dakwah tauhid. Adapun pertanyaan yang pertama dari Dita Pramudianti. Ustadz, mengenai memajang foto di media sosial, apakah penyakit ain bisa menimpa seseorang dikarenakan foto, ataukah penyakit ain hanya bisa terjadi melalui pandangan mata secara langsung? Maka kita jawab biiznillah dan taufiknya. Adapun menurut hadis-hadis yang warid dan sahih menyatakan bahwa ain itu melalui pandangan mata secara langsung, tidak melalui wasithah ataupun perantara fotografi ataupun grafik desain seperti majalah dan juga foto-foto yang ada di internet ataupun yang ada di CD melalui video. Dalil yang seperti ini banyak, seperti dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kisah tentang dua sahabat, Amir ibn Rabi'ah dan Sahal ibn Hanif, yang mana keduanya ingin berenang di tempat kubangan air ataupun danau dan sebagainya. Maka di saat berenang, Sahal ibn Hanif duluan dan Amir ibn Rabi'ah menggenggam bajunya. Disebutkan di dalam hadis, "Fanadartu ilaihi fa asabtuhu bi'aini fanazala al-ma' yaghtasil." Qala fa sami'tuhu lahu fil ma' qarqa'ah fa ataituhu fanadaituhu thalatha marrat falam yajibani. Fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Maka di hadis ini, di saat dua orang sahabi ini berenang, maka mereka bergantian. Amir ibn Rabi'ah memegang baju Sahal ibn Hanif. Kemudian Sahal ibn Hanif membuka bajunya dan turun untuk berenang. Di saat dibuka baju Sahal ibn Hanif, Sahal ibn Hanif di sini seorang sahabi yang tampan, yang tubuhnya bagus, indah, kekar, dan juga putih bersih. Maka Amir bin Rabi'ah di sini merasa takjub. Kita husnudon, tidak ada rasa dengki dan sebagainya, tapi takjub. Dan di dalam takjubnya di sini, dia tidak sadar melemparkan ain dengan matanya, melemparkan penyakit dengan matanya. Dengan dalil di sini ucapannya, "Fanazartu ilaihi," maka aku melihat kepada dia. Dan di sini pendalilannya melihat secara langsung, tidak melalui video di CD ataupun di YouTube ataupun di dalam grafik desain seperti majalah, surat kabar dan sebagainya. Fa asabtuhu bi'aini, maka aku membuat dia sakit dengan mataku. Maka dia saat turun ke air langsung aku dengar qarqa'atun. Ini ma ataupun air itu menggelegak, mungkin keluar dari mulutnya sahabi ini dan tidak bisa bergerak di dalam air. Maka aku panggil 3 kali, tidak muncul. Maka aku panggil Nabi Muhammad SAW, kemudian datang Nabi Muhammad SAW, dan langsung Nabi Muhammad SAW masuk kepada air. Sampai disebutkan di hadis, "Ka'ani angdur ila bayad saqaihi," sampai aku melihat putihnya paha Nabi Muhammad SAW ataupun betis Nabi Muhammad SAW. Qala, maka berkata sahabi, "Fa daraba sadrahu biyadihi," maka Nabi Muhammad SAW memukul dadanya dengan tangannya. Tsumma qala, "Allahumma dhhab anhu harraha wa bardaha wa wasabaha." Maka ya Allah, meminta kepada Allah, doa di sini agar Allah menghilangkan sakitnya. Kemudian qama, maka bangunlah Sahal ibn Hanif di sini seakan-akan tidak merasa sakit. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, terutama kepada Ibnu Rabi'ah,
idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibuhu falyubarrikhu fa innal aina haqqun. Maka jika di antara kalian melihat kepada saudaranya dan ta'ajjub akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, mulai dari tampannya, mulai dari badan yang bagus, mulai dari hartanya, bisa membeli apa saja, mempunyai harta, mempunyai istri yang banyak, mempunyai mobil yang banyak, mempunyai rumah yang bagus dan sebagainya, maka falyubarrikhu, maka berikanlah barakah kepada saudara kamu tersebut, fa innal aina haqqun, agar tidak kamu melemparnya dengan ta'ajjub tersebut menjadi sakit, dilempar dengan pandangan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, di sanadnya Umayyah ibnu Hindun ibnu Sahal ibnu Hanif, yang mana Umayyah di sini berkata Imam Ibnu Ma'in, yakni Yahya ibnu Ma'in, la a'rifuhu, aku tidak mengetahuinya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Taqrib, makbul. Dan ini derajatnya adalah dhaif dikarenakan di sanadnya Umayyah bin Hind bin Sahal ibn Hanif, yang mana dia itu majhulul hal. Namun barakallahu fikum, datang di riwayat lain di Muwatta Imam Malik yang sanadnya sama dengan di sini, cuman ada mutabaah, ada pengikut bagi rawi yang majhul tadi. Siapa di sini? Disebutkan oleh Imam Malik, an Muhammad ibni Abi Umamah bin Sahal bin Hanif an abihi. Kemudian dikisahkan di sini. Yang kisahnya sama seperti kisah yang kita sebutkan tadi, cuman kelebihannya di sini tambahan yang kita bisa mengambil faedah kepadanya tentang permasalahan ain. Di sini disebutkan di saat Amir ibn Rabi'ah melihat kepada tubuh yang indah dan kekar dan putih bersih dari sahabi Sahal ibn Hanif yang tampan ini, maka berkata, wa kana Sahlun rajulan abyad hasanul jild. Disebutkan di sini bahwa Sahal adalah sahabi yang tampan dan putih bersih badannya. Maka berkata Amir di saat melihat badannya ini, badan sahabatnya ini, ma ra'aitu kal yaum wala jildal adra. Maka aku tidak pernah melihat hari yang selain hari ini yang aku lihat seseorang yang badannya bersih tanpa aib di dalamnya. Maka disebutkan oleh sahabat di sini fawa'aka Sahlun. Dan makna fawa'aka adalah yugma alaih, ini jatuh pingsan dan tergelepar di tanah seperti orang yang kena epilepsi. Maka dipanggillah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad SAW dan melihat hal keadaan dari Sahal ibn Hanif, maka berkata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya semuanya, yaqtulu ahadukum akhahu alla barakta innal aina haqqun. Maka kamu ataupun di antara kamu telah membunuh saudaranya di sini di saat melihat badannya yang bersih, ta'ajjub dan sebagainya. Maka sebutkanlah barakah. Ini barakallahu fi jismik, ataupun masya Allah tabarakallah dan sebagainya. Karena ain itu hak. Maka kemudian faedahnya juga di sini disebutkan tawadhu'a lahu fa tawadhu'a lahu Amirun. Faraha Sahlun ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa bihi ba's. Maka diperintah orang yang melempar ain ini, dan dia itu Amir ibn Rabi'ah, untuk berwudu. Maka berwudulah dan dimandikan wudunya itu kepada orang yang sakit, Sahal ibn Hanif. Maka setelah itu pergilah Sahal bersama Nabi Muhammad SAW seakan-akan tidak pernah disentuh satu penyakit pun. Hadis ini sahih karena Muhammad ibn Abi Umamah thiqah, dan an abi, abunya ataupun bapaknya adalah As'ad bin Sahal bin Hanif, anaknya sahabi, dan dia juga thiqah. Beberapa ulama menjadikan dia itu seorang sahabi, tapi yang sahih dia itu bukan sahabi, bahkan tabi'i, dikarenakan dia melihat Nabi tetapi tidak pernah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah hadis ini sahih, yang datang dari dua jalan. Yang kesimpulannya dari hadis ini mengisbatkan kepada kita, menceritakan kepada kita bahwa al-ain itu ada dan hak, nyata, bukan hanya sekedar ilmu falsafat ataupun sihir dan sebagainya.
Dan yang kedua, jatuhnya ain di sini bukan lewat perantara foto atau video dan sebagainya, tetapi dari pandangan mata langsung, dari ta'ajub ataupun bahkan dari iri dan dengki. Wallahu a'lam. Adapun soal yang kedua dari Ummu Afifah At-Tahirah, di mana bertanya di sini, afwan, bisa dijelaskan mengenai perbedaan basmalah dan tasmiyah? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, pertanyaan ini berhubungan dengan pelajaran yang telah kita lampaui di permasalahan basmalah di pelajaran akidah yang pertama. Maka kami jawab dengan izin Allah dan taufiknya, ucapan basmalah dan tasmiyah keduanya adalah dua perkara yang berdekatan. Namun jika kita perinci secara detail, akan jelas sekali diferensiasi di antara keduanya, antara basmalah dan tasmiyah. Adapun kalimat basmalah dalam bahasa Arab, dia adalah ismun tarkib, yang mana tarkibnya di sini adalah tarkib yang takdiri, seperti di pelajaran kita yang lewat di pelajaran bahasa Arab, bahwa tarkib terbagi menjadi dua, tarkib takdiri dan tarkib dhahiri. Adapun di sini kalimat basmalah yang bahasa Indonesianya adalah tarkib kata majmuk, di sini adalah tarkib takdiri, yang takdirnya itu kalimatnya satu tetapi takdirnya tiga. Kalimat basmalah seakan-akan satu tetapi mempunyai takdir yang takdiri. Takdirnya apa? Basmalah rajul, basmalah, membasmalkan rajul, kalimat basmalah. Yang dihilangkan di sini fiil dan fa'il. Basmalah ar-rajul, basmalah. Dan orang yang mengucapkan basmalah dinamakan mubasmil, orang yang membaca basmalah. Adapun faedah permasalahan basmalah di sini akan kita perinci. Maka para ulama telah ikhtilaf tentang permasalahan ucapan basmalah di surat Al-Fatihah. Apakah basmalah ini termasuk tergabung ke dalam surat Al-Fatihah, atau dia juga termasuk surat di dalam seluruh surat yang ada, seperti di surat An-Naml yang kita sebutkan di pelajaran akidah dulu, di saat dia Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Malikatus Saba, Ratu Saba, ada tertulis itu basmalah di surat An-Naml. Apakah itu juga ayat khusus dan sebagainya? Maka kita katakan telah ikhtilaf ulama antara Abu Hanifah dengan jumhur ulama tentang permasalahan al-basmalah. Dan yang kita pilihkan sekarang yang rajih adalah ucapan jumhur, bahwa basmalah itu bukanlah ayat dari Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan termasuk surat Fatihah. Tetapi Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim sampai akhir. Dan dia juga basmalah ini adalah ayat yang satu khusus, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam Al-Quran, yang mana fungsinya dia masuk kepada seluruh ayat-ayat, pembuka ayat-ayat, kecuali surat At-Taubah. Ini kalimat yang paling rajih. Mana dalilnya? Dalilnya seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di saat berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku bagi salat dalam pembacaan Al-Fatihah itu baini wa baina abdi. Doa Al-Fatihah itu untukku, dan doa yang setengahnya untuk hambanya. Wali abdi mas'al. Maka ditafsirkan di sini, berkata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah taala asna alayya abdi. Idza qala malik yaumiddin, qala majadani abdi. Maka di dalam hadis ini Allah berkata bahwa Al-Fatihah itu terbagi dua. Setengah doa kepada saya, kata Allah, dan setengahnya lagi doa
hambanya kepada Allah, untuk kemaslahatan hamba. Maka di sini disebutkan jika seorang hamba di dalam salatnya membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia memujiku. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim berarti dia memujiku. Dan Maliki Yaumiddin berarti dia memuliakanku. Kemudian setelah itu Allah berkata, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi, sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li abdi ma sa'al. Maka untuk tiga yang terakhir ini, mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin, ini adalah doa dari abdi. Maka di sini yang menjadi pendalilan, Allah menyatakan bahwa Al-Fatihah itu menjadi 6 huruf. Setengah untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti Alhamdulillah, pemujian kepada Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan yang ketiga lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin, ini doa untuk kemaslahatan hambanya. Maka yang menjadi pendalilan, jika seandainya surat Al-Fatihah itu semuanya masuk kepadanya bismillah, maka Allah akan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama pendalilannya. Pendalilan yang kedua, Allah menyatakan bahwa Al-Fatihah terbagi menjadi setengah-setengah. Maka kalau bismillah masuk kepada Al-Fatihah, berarti dia itu menjadi 4 tambah 3, jadi 7. Jadi tidak pas setengah-setengahnya. Ini yang menjadi pendalilan bagi kita bahwa Al-Fatihah itu basmalah tidak masuk kepada Al-Fatihah. Sehingga ucapan basmalah itu adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim yang khusus, dia itu di awal surat, dan dia adalah ayat yang khusus, bukan termasuk kepada surat Al-Fatihah. Dan apa yang diinginkan dalam kalimat basmalah secara uruf, dari dalil-dalil yang banyak, dari ucapan para ulama, dan dari tatbik adillah, adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mana dalilnya? Disebutkan para ulama tentang permasalahan surat Taubah. Disebutkan surat Taubah ijtihad para tabi'i dan itba'ut tabi'i dan juga para sahabat di saat mencatat Al-Qur'an tanpa disebut basmalah. Dan makna basmalah di sini seluruh para ulama nyatakan adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil bahwa ucapan basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pun tentang permasalahan khilaf antara penzahiran basmalah dan penyamaran basmalah di saat menjadi imam. Sehingga imam di saat membaca masuk kepada salat Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, kemudian mulai masuk menjaharkan Al-Fatihah di salat maghrib, isya dan fajar misalnya, maka ikhtilaf di situ apakah menjaharkan basmalah ataupun samarkan basmalah. Nah, makna yang dinamakan di sini basmalah di sini adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadi pendalilan bagi kita dari segi tatbik. Sehingga para ulama di antara mereka menyatakan yang mendahirkan bismillah berarti membaca dengan keras bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Namun bagi mereka yang tidak memandang pendahiran, berarti disamarkan. Disebutkan secara pelan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Adapun permasalahan tasmiyah, maka tasmiyah adalah masdar dari fi'il sama yusammi tasmiyatan. Dan dipakai tasmiyah ini oleh para fuqaha sebagai pengganti dari kalimat bismillah saja, mukhtasar tanpa ada sifat ar-Rahman dan ar-Rahim, yang artinya kalau begitu mendekati dengan makna basmalah. Namun bedanya tasmiyah disingkat dan basmalah lengkap dengan sifat ar-Rahman dan ar-Rahim. Tinggal dalilnya mana? Kita katakan dalilnya seperti disebutkan di hadis Muslim tentang hadis Umar bin Abi Salamah di saat dia waktu kecil. Di saat dia mendekati Nabi Muhammad SAW untuk makan, dia berkata, "Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah SAW." Bahwa dulu aku seorang anak yang kecil yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Wa kanat
yadayya tatishu fi sahfah. Pada saat makan, maka tanganku langsung mengambil makanan kepada makan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, makan bersama. Dan ini dalilnya menjadi sunnah juga, makan itu bersama. Satu tuang ataupun satu nasi sama lauknya dimakan bersama-sama, 5, 6, 7 dan sebagainya. Dalilnya di sini Nabi Muhammad SAW makan bersama dengan anak kecil. Dalil tawaduknya Nabi Muhammad SAW juga. Tapi sufi as-sahfah, tangan saya langsung menyambar makanan, lari ke makanan di sohan. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Maka wahai gulam, anak kecil, jangan langsung makan, tapi bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang ada di sekitarmu, bukan langsung menyambar makanan yang ada di depan orang. Maka yang menjadi pendalilan di sini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bismillah saja. Ini namanya tasmiyah. Namun ada riwayat lain yang lebih jelas lagi, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah. Berkata Nabi Muhammad SAW, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya ayadhkura ismallah fi awalihi falyaqul bismillah awalihi wa akhirihi." Maka di dalam hadis Aisyah ini lebih jelas, jika memakan seseorang sedang makan di antara kamu, maka sebutkan nama Allah. Ini tasmiyah, sebutkanlah nama Allah. Maka jika dia lupa untuk menyebut nama Allah, maka sebutlah bismillah awaluhu wa akhiruhu. Maka sebutkanlah dia, jika dia lupa sudah makan duluan baru nyebut bismillah awal dan untuk yang akhirnya. Maka yang menjadi pendalilan di sini disebutkan falyadhkur ismallah, maka sebutkan tasmiyah untuk Allah. Dan ditafsirkan tasmiyah itu adalah falyaqul bismillah awaluhu wa akhiruhu. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Adapun pertanyaan yang ketiga dari saudara kita Ardi yang menyatakan tentang permasalahan menyimpan uang di bank, baik yang konvensional ataupun yang islami, tanpa mengambil faidah misalnya. Maka kita katakan, kita jawab dengan taufik min Allah dan ilmunya, bahwa pada dasarnya penyimpanan uang di bank secara tidak langsung berarti membantu bisnis bank tersebut dalam riba. Karena pada hakikatnya di saat kita menyimpan uang di bank, baik kita mengambil tambahan ataupun tidak mengambil tambahan, kita simpan misalnya 2 juta, maka uang itu dipergunakan oleh ahli bank kepada para nasabah yang lainnya untuk diribakan. Ada beberapa orang yang datang di lain hari meminjam uang, maka uang itu dikembalikan kepada orang yang meminjam dan dia mengambil riba. Pihak bank tersebut mengambil riba. Ataupun uang tersebut dibelikan rumah dan nanti dijual rumah dengan berkali lipat dengan tujuan riba. Dan bahkan jika sampai hari ataupun tahun yang ditentukan belum bayar, maka disita rumahnya dan disita hak milik yang lainnya seperti surat tanah dan yang lainnya. Maka pada dasarnya penyimpanan uang di bank, baik diambil riba ataupun tidak diambil riba, pada dasarnya adalah membantu mereka, pihak bank, untuk berbuat kemungkaran, dikarenakan dilarikan kepada nasabah, kepada para nasabah untuk dijual ataupun dipinjamkan menjadi riba. Maka di sini haram menjadi masuk kepada perkara yang Allah haramkan, karena tolong menolong dalam kemungkaran. Seperti Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, bukanlah tolong menolong kalian itu dalam suatu kemungkaran ataupun suatu dosa. Namun difatwakan oleh para ulama, jika seseorang mempunyai uang yang banyak,
namun di rumahnya itu banyak orang, bahkan maling semuanya, keluarganya itu maling, ataupun tinggal di rumah kos-kosan, dan di kos-kosan semua tetangganya tidak mempunyai amanah, sering dicuri dan sebagainya. Maka untuk permasalahan seperti ini para ulama membuka bab la ba'sa bih, rukhsah. Boleh dia menyimpan di bank dengan syarat tidak mengambil tambahan dari riba. Tapi dengan syarat tadi dimasukkan ke bank dikarenakan tidak amannya di rumah. Karena pada dasarnya dengan penyimpanan di bank tersebut berarti dia telah membantu kepada pihak bank tersebut untuk diribakan. Namun karena permasalahan di sini lebih kompleks dan lebih besar madaratnya, jika disimpan di rumah bisa kecurian uang yang 1 miliar misalnya yang besar, maka daripada madarat dia kepada dirinya dan kepada uangnya untuk masa depannya misalnya untuk membeli tanah dan sebagainya hasil warisan, maka lebih baik disimpan. Dan permasalahan dosa insyaallah Allah Ghafurur Rahim, ditafwidkan kepada Allah karena niat dia menyimpan di bank untuk aman saja tanpa meminta deposito dan sebagainya. Wallahu a'lam. Dan ini adalah fatwa dari Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i yang sering terngiang-ngiang di majelisnya dan di kaset-kasetnya. Maka ini yang bisa kami jawab dari 3 pertanyaan. Wallahu a'lam.